Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Mutiara, absen 32. Perkenalkan, nama saya Samuel Billy Brian Sinabang dari absen 30. Saya Serena Jameka dari absen 35. Saya Sandra Putranini dari absen 29. Apa sih itu daur sulfur atau belerang? Belerang adalah suatu unsur non-logam yang bentuk aslinya adalah zat padat kristalik kuning. Belerang biasanya didapatkan dari aktivitas gunung berapi. Letusan gunung berapi akan menuju ke atmosfer. Gas yang ada pada atmosfer yaitu H2S, SO2, dan H2SO4. Gas-gas ini akan bercampur dengan air atau awan dan kemudian akan terjadi hujan. Hujan ini disebut juga hujan asam karena air yang ada pada hujan mengandung asam sulfat. Hujan yang turun ke permukaan tanah akan diserap oleh tanah. Kemudian tumbuhan akan memperoleh sulfur. Sulfur berguna untuk pembentukan protein dan lain sebagainya. Tumbuhan akan dimakan hewan herbivora dan hewan herbivora akan dimakan oleh hewan karnivora. Sulfur akan dihubungkan energinya melalui proses rantai makanan. Lalu kemudian jika tumbuhan atau hewan mati, mereka akan didekomposisikan oleh bakteri yang ada pada tanah. Proses penguraian sulfur ada dua macam. Ada yang cara anaerob dan aerob. Secara anaerob, sulfur akan diubah menjadi hidrogen sulfida. Biasanya akan terkandung pada magma gunung berapi. Secara aerob, hidrogen sulfida akan diubah menjadi sulfur organik untuk diserap oleh tumbuhan. Proses penguraian, tumbuhan mati dan hewan mati akan terpendam di dalam tanah, membentuk yang namanya fosil. Fosil ini akan digunakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Siklus karbon. Siklus karbon merupakan suatu siklus yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Siklus karbon adalah suatu siklus biogeokimia yang dimana karbon dipertukarkan antara biosfer, hidrosfer, atmosfer, dan geosfer. Siklus karbon adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu terjadi karena karbon digunakan oleh organisme autotrof untuk melakukan suatu proses fotosintesis yang bertujuan menekan pemanasan global yang terjadi sejak dahulu hingga sekarang ini. Meningkatnya karbon dioksida berasal dari suatu aktivitas manusia. Maka dari itu, siklus karbon memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi ini dan mengembalikan karbon yang terjebak di atmosfer ke organisme makhluk hidup melalui proses fotosintesis. Daur karbon memiliki 5 tahapan dalam prosesnya, yaitu proses fotosintesis, rantai makanan, proses respirasi, proses dekomposisi, dan yang terakhir adalah pembakaran sumber energi fosil. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur oksigen. Apa sih itu daur oksigen? Daur oksigen adalah siklus yang menggambarkan bagaimana oksigen bergerak dan digunakan dalam litosfer, atmosfer, dan juga biosfer bumi. Dan juga oksigen merupakan salah satu senyawa utama yang ada di atmosfer bumi. Daur oksigen dimulai dari tumbuhan. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Hewan, manusia, dan mikroorganisme menghirup atau mengambil oksigen yang dilepaskan tumbuhan untuk proses respirasi. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk memecah karbohidrat menjadi energi melalui respirasi. Jadi ada 2 tahapan di proses siklus daur oksigen ini. Apa sih tahapannya? Yaitu tahapannya itu ada fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis yaitu daur oksigen dimulai dari berbagai organisme fotosintetik fotosintetik seperti tumbuhan, ganggang, dan cyanobacteria mengambil karbon dioksida atau CO2 dari udara atau air.
Karbon dioksida kemudian akan digunakan sebagai bahan fotosintesis bersama dengan air dan nutrien. Fotosintesis kemudian akan menghasilkan oksigen atau CO2 yang kemudian dilepas ke udara. Sedangkan respirasi adalah saat makhluk hidup menggunakan oksigen untuk bernapas. Manusia, hewan, dan organisme non-fotosintetik lainnya menggunakan oksigen untuk metabolisme tubuh. Respirasi yang menggunakan oksigen kemudian akan menghasilkan karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih siklus atau proses terjadinya daur fosfor atau bisa juga kita sebut sebagai daur fosfor. Siklus fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Sinyal fosfor yang ada di dalam bumi tersimpan dalam sebuah batuan. Fosfor satu-satunya daur zat yang prosesnya tidak berupa gas sehingga tidak melalui udara. Daur fosfor terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Siklus fosfor memiliki peran penting dalam ekosistem, khususnya dalam memastikan ketersediaan fosfor yang cukup untuk seluruh rantai makanan. Jadi seperti ini contohnya kurang lebih. Jadi di sini ada tumbuhan atau produsen, lalu fosfat di dalamnya dimakan oleh siput, lalu siputnya mati, teruraikan menjadi fosfat dalam tanah. Lalu fosfat dalam tanah ini mengalami pencucian dalam air dan menjadi batu-batuan kecil. Ini fosfat dalam tanahnya mengalami penguraian lalu terbentuk batu-batu kecil. Lalu batu-batu kecil ini mengalami sedimentasi dan sehingga terbentuknya batuan baru. Batu-batuan baru mengalami pengangkatan ke atas, yaitu pengangkatan geologis dan menjadi batu-batuan besar di darat. Lalu batu-batuan besar ini terkena hujan dan mengalami penguraian atau mengalami pelapukan dan menjadi fosfat dalam tanah ini. Lalu menjadi penguraian lagi dan berbalik seperti ini. Jadi siklusnya berputar balik. Kalau misalnya sudah menjadi batu-batu besar, dia akan mengalami penguraian karena terkena hujan. Lalu dia akan mengalami sedimentasi kembali dan akan mengalami pengangkatan geologis dan berputar seperti itu. Kurang lebihnya itu, mohon maaf. Baik, sekiranya cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.